Sini merapat. Kamu dan aku akan menyelami kisah Sora, remaja yang selalu terbangun di dunia mimpi aneh penuh asap puing. Sekilas, tempat misterius ini terlihat benar-benar kosong melompong, tanpa ada satupun tanda-tanda kehidupan. Tiba-tiba, muncul sosok pria maskulin misterius. Dia terlihat seperti Zeus versi diskon, berdiri tegap tepat di tengah dunia antah berantah ini. Sosok itu tiba-tiba langsung berbicara kepada Sora, mengocehkan hal-hal aneh tak masuk akal, bilang dia menunggu di tepi jurang. Belum sempat Sora mencerna omong kosong penuh teka-teki itu, dia langsung terbangun di kamarnya. Wajahnya pucat bercucuran keringat dingin. Tiba-tiba terdengar ibunya memanggil. Saat dia asik mencuci muka, ayahnya keluar dari kamar mandi. Langsung saja sang ayah memeluk dan memanjakan putranya, seakan dia masih anak kecil. Sebelum lanjut, kenalan dulu yuk sama keluarga ceria Sora. Kakaknya sudah 3 tahun, bergabung dengan pasukan militer. Sora juga berencana menyusul nanti. Meski itu berarti dia harus rela meninggalkan masa mudanya yang santai dan ceria ini. Ayahnya tipe orang super santai, yang lebih mementingkan bersenang-senang di atas segalanya. Klasik Banjir. Sebaliknya, ibunya adalah wanita yang sangat disiplin dan tegas. Tapi Sora sangat menyayangi mereka. Sejauh ini dia sama sekali tak punya keluhan, dan siap menjalani hidup damai ini sampai dunia kiamat sekalipun. Tapi tunggu. Coba kamu perhatikan bagian ini baik-baik, kejutan besar menanti kita. Menara-menara raksasa tiba-tiba muncul merobek langit, dan dunia kita benar-benar diambang kehancuran. Anehnya, menara-menara ini terasa sangat familiar bagi jagoan kita. Seolah punya ikatan langsung dengan mimpi buruknya. Jumlah menara misterius ini terus bertambah di seluruh penjuru bumi. Memicu kepanikan dan kekacauan, keluarganya seketika kehilangan kontak dengan sang kakak di markas militer. Saat 20 menara muncul, siaran TV mati total dan radio rusak. Situasi makin kacau balau, membuat pemerintah memerintahkan semua warga untuk segera lari ke tempat evakuasi. Tanpa pilihan, mereka langsung panik mengemas barang-barang. Sebelum kabur, mereka sengaja meninggalkan sebuah pesan penting untuk kakaknya di militer. Ini antisipasi jaga-jaga kalau dia pulang. Jadi dia tahu keluarganya sudah aman, mengungsi ke tempat penampungan. Saat Sora dan keluarganya sampai di gimnasium darurat, tempat itu sudah sesak dipenuhi lautan pengungsi yang kehilangan rumah tercinta mereka. Keputusasaan terlihat sangat jelas menyelimuti wajah semua orang di sana. Parahnya, di tengah situasi krisis begini, masih saja ada preman menjengkelkan yang dengan santainya menindas orang lemah hanya demi pamer kekuatan kepada orang biasa. Preman menyebalkan itu dengan teganya merampas satu-satunya potong roti milik seorang anak kecil hari itu. Dan saat bocah itu mencoba melawan, si preman malah mendaratkan pukulan telak yang menyakitkan ke perutnya. Hilaf anjir, bikin emosi kan? Kita semua pasti setuju, orang ini pantas dihajar karena menyiksa mental anak. Malang itu, tanpa ampun. Untungnya, ayah Sora yang keren langsung maju dan menghentikan aksi preman itu. Si preman tengil ini malah meremehkan ayah jagoan kita, dan dengan sombongnya berani melemparkan pukulan keras. Tapi, tebak, si preman justru langsung terkena tendangan balik super telak. Ambruk ke tanah, tempat yang paling pas untuk sampah sepertinya. Ayah Sora dengan tenang mengembalikan roti itu kepada si bocah, sambil menatap tajam preman itu dengan penuh rasa jijik. Ternyata preman itu masih cukup pintar untuk tidak cari gara-gara dengan ayah super garang ini. Lalu kabur, menanggung malu. Rupanya, Sora sudah kenal dengan preman menyebalkan ini. Namanya Eiji Kagawa, si pembuat onar yang dulu sering merundung jagoan kita bersama gengnya. Tiba-tiba, seorang tentara panik berlari masuk membawa laporan super darurat. Seluruh pengungsi diperintahkan secara mendadak untuk segera mengosongkan tempat itu dan naik ke truk di luar. Alasan pastinya dirahasiakan rapat-rapat, tapi ini situasi sangat mendesak. Jadi langsung menurut adalah pilihan paling cerdas. Jelas saja banyak yang protes. Mereka membuang waktu untuk berdebat, alih-alih bergerak. Brak! Sesuatu menghantam pintu depan dengan brutal. Insting Sora berteriak bahaya. Dia langsung mendorong orang tuanya untuk segera kabur menyelamatkan diri. Tentara tadi mati-matian menahan pintu masuk dengan seluruh tenaganya yang tersisa. Tapi usahanya sia-sia. Kekuatan mengerikan dari para monster di luar sana mendobrak hancur pintu. Sekaligus tentara malang itu. Para pengecut yang tadi sibuk protes, kini lari terbirit-birit berdesakan menuju pintu keluar demi menyelamatkan nyawa. Sora mulai tertinggal panik, gagal mengimbangi langkah cepat orang tuanya. Semua berdesakan naik ke truk sampai penuh. Serius deh,
Kamu dan aku pasti jantungan melihat momen gila ini. Sini, temani aku melihat awal mula nasib sial Sora yang ditinggal begitu saja. Ayahnya panik mencoba menariknya naik. Sayangnya, orang-orang egois di belakang sana menolak keras. Beralasan truknya sudah terlalu penuh. Jadi, anak tangguh kita ini mengalah dan lari mencari truk lain, meninggalkan orang tuanya yang panik luar biasa. Semua truk penuh, menyisakan satu truk terakhir di barisan sana. Tapi belum sempat dia naik, kendaraan itu tiba-tiba saja tancap gas. Sora tidak menyerah dan berhasil berpegangan kuat. Syukurlah, ada seseorang yang mengulurkan tangannya untuk membantu anak kita naik. Tunggu dulu. Tangan itu ternyata milik Eiji Kagawa yang menatap Sora dengan tatapan dingin, persis seperti melihat mangsa. Bukannya ditarik masuk, si jahat itu malah mendorongnya jatuh dari truk. Benar-benar kasihan, dia terjerembab ke tanah. Tak berdaya terinjak-injak oleh penyintas lain yang panik berebut naik. Sora tergeletak lemah di sana, memohon mukjizat menariknya dari mimpi buruk ini. Dan doanya terkabul. Pria misterius mirip Zeus dari mimpinya mendadak muncul di depan mata. Sekarang perhatikan baik-baik. Kakek berjanggut itu kembali mengulang kalimat anehnya. Menanti Sora di ujung jurang. Dalam sekejap mata, lingkungan sekitarnya berubah total. Menarik Sora masuk ke dimensi yang 100% berbeda. Tiba-tiba saja, seekor goblin menyerang ganas dengan kapak batu. Sora nyaris menghindar, tapi monster itu kembali melempar senjatanya ke arahnya. Fiu! Sora kembali lolos dari serangan fatal yang hampir saja membuatnya tamat. Walau tubuhnya terluka parah, makhluk hijau menyebalkan ini tidak mau diam. Terus-menerus mengincar Sora dengan ayunan kapaknya yang buas. Padahal hidup anak kita sudah sangat kacau. Sekarang malah ketambahan masalah aneh begini. Mari kita ingat lagi. Pertama, menara raksasa misterius itu muncul mendadak. Lalu si jahat Eiji yang membuangnya dari truk. Belum lagi kakek berjanggut aneh yang kerjanya cuma membuat bingung dengan teka-teki absurdnya tanpa membantu sama sekali. Sekarang, goblin ini ngotot ingin menebas Sora. Tapi kesabarannya sudah habis. Dia sigap mengambil batu besar dan langsung menghabisi monster hijau menyebalkan itu. Setelah itu, Sora menyadari ada simbol aneh terukir di dada goblin. Sepertinya itu adalah penanda level monsternya. Pasti kalian mengira ini berbahaya kan? Tiba-tiba sebuah kristal keluar dari dada monster itu dan langsung melesat masuk ke tubuh Sora. Sangat mengejutkan. Benda bercahaya itu sama sekali tidak melukainya. Justru sebaliknya, luka di wajahnya perlahan menutup. Hebatnya lagi, dia merasakan energi luar biasa, mengalir deras, memenuhi seluruh tubuhnya. Sora langsung paham situasi ini. Dia baru saja naik level setelah sukses menyelesaikan tantangan pertama. Konsepnya persis seperti sistem di dalam video game. Mantap, dia memungut kapak goblin itu dan mulai memantau area sekitar. Berjaga-jaga dari serangan kejutan monster licik lainnya. Waktu berlalu, Sora sudah mengelilingi tempat itu. Tapi hasilnya nihil, benar-benar sepi. Tidak ada apa-apa di sana. Ternyata, dia sedang berada di pulau terapung misterius. Penuh dengan puing-puing bangunan kuno yang sudah hancur lebur. Cuma ada satu tangga curam ke bawah. Karena tak ada jalan lain, pemuda tangguh kita ini terpaksa menuruni tangga berbahaya tersebut. Lengah sedikit saja, tamat riwayatnya karena jatuh ke bawah sana. Di camp biasa medan begini adalah sarang monster. Tempat kamu akan kembali hidup jika terjatuh. Tapi tentu saja, Sora tidak mau bertindak gila dengan nekat melompat untuk membuktikan teori tersebut. Karena kalau gagal, permainannya bisa benar-benar berakhir selamanya. Perlahan tapi pasti, dia menuruni jalur suram itu dan berhasil menemukan gerbang masuk yang mengarah jauh ke jantung pulau terapung ini. Langkah demi langkah diambilnya dengan waspada. Tepat di tengah ruangan yang diterangi cahaya obor, dia menemukan sebuah prasasti kuno. Ajaibnya, pemuda kita ini mendadak bisa memahami teks yang terpahat di batu nisan tersebut. Padahal, bahasa itu benar-benar asing bagi dirinya. Tulisan itu menyuruh Sora mengumpulkan pecahan kristal. Syarat mutlak agar dia bisa keluar dari jurang ini. Senyum pun mengembang di wajahnya. Logikanya, kalau goblin pertama tadi sangat lemah, berarti menembus semua level di jurang ini seharusnya cuma seperti jalan-jalan santai. Berarti, ini cuma soal waktu sampai dia bisa melarikan diri dari tempat absurd ini. Penuh percaya diri, dia membuka pintu besar menuju level kedua di dunia yang sudah gila ini. Ingat,
Zona pertama jurang ini luasnya 900 meter persegi. Makanya angka di tubuh monster yang satu, pasti kalian sudah bisa menebak arah ceritanya. Area kedua luasnya 1800 meter persegi. Dan monsternya memiliki angka 2. Begitu pula level ketiga yang ukurannya membesar 2 kali lipat. Dan dari 4 monster, cuma 1 yang memiliki angka 4. Temani aku menyelami cerita ini, di mana aturan utamanya gampang banget. Fragmen cuma jatuh dari monster bernomor khusus. Tanpa fragmen berharga itu, jalan menuju lapisan berikutnya benar-benar tertutup rapat. Jelas banget dong, makin dalam dia turun ke lapisan bawah. Bos monster yang muncul bakal makin gila kekuatannya. Dan karena ukuran peta ini terus membesar 2 kali lipat, mencari kuncinya tuh susahnya minta ampun. Makin parah lagi, jumlah musuhnya membludak. Dan mode bertahan hidup super ekstrem ini malah bikin fisiknya makin kuat. Saking lamanya terkurung dan bertarung di sini. Penampilannya sekarang malah kelihatan mirip banget kayak pengangguran berantakan. Tipe monster yang muncul juga makin aneh seiring perjalanannya naik. Sampai di lantai 12, dia berhadapan langsung dengan komplotan monster yang pernah menyerbu. Tempat perlindungannya berkat aura gila yang berhasil dia kumpulkan sepanjang jalan. Kerumunan monster culun ini jelas bukan tandingan kekuatan mutlaknya. Dan langsung disapu bersih, cuma dalam hitungan detik, masuk lantai 13, jumlah gerombolan musuh yang muncul mulai terasa kayak ujian yang super mustahil. Tapi jagoan kita tetap menerobos maju tanpa henti. Mereka semua cuma dianggap kayak karung tinju murahan. Di lantai 13 ini saja, total monsternya tembus 500 juta ekor. Mencari satu kunci di sini udah mirip nyari jarum di tumpukan jerami. Sebagian pemegang kunci dijaga ketat oleh pasukan besar. Sementara sisanya asyik bersembunyi di dalam gua kecil. Bagian paling bikin emosi jelas, waktu yang kebuang buat menumbangkan mereka satu persatu. Tapi apapun rintangannya, dia tetap nekat jalan terus. Tembus juga dia ke lapisan 42. Jumlah musuhnya di luar nalar. Bayangkan saja kawan, kalau kalian kumpulkan semua monster manhwa yang pernah kita baca. Jumlahnya tetap kalah telak sama yang ada di sini. Totalnya tembus 2 triliun ekor monster. Dan mereka semua jelas bukan lawan kacangan yang bisa diremehkan. Satu makhluk saja bisa meratakan seluruh kota. Tapi lucunya, setelah menumbangkan semua bos sebelumnya, jagoan kita malah kecanduan berburu mereka. Auranya sekarang benar-benar jauh beda dari wujud aslinya dulu. Dia menghajar 2 triliun monster itu selama bertahun-tahun. Sampai dia sendiri lupa udah berapa lama waktu berlalu. Tapi dia nggak punya pilihan lain selain menyingkirkan 2 triliun makhluk itu. Cuma dengan cara gila itulah dia bisa merebut fragmen incarannya. Puncaknya, dia berhadapan dengan bos monster yang 100 kali lipat lebih buas dan mengerikan dari biasanya. Melihat mangsa super raksasa ini, malah bikin dia senyum kegirangan. Sepertinya fragmen legendaris yang dia idam-idamkan, akhirnya ada di depan mata. Bos itu emang kelihatan super sangar, tapi seorang menghancurkannya jadi debu seolah itu cuma mainan anak-anak. Cowok kita udah terlalu OP sampai dia mati rasa. Ironisnya, monster raksasa tadi ternyata kosong melompong tanpa fragmen. Artinya, perjalanan epiknya ini masih sangat panjang. Tunggu sebentar. Kalian pasti penasaran gimana nasib dunia nyata saat ini kan? Ayo kita intip bareng-bareng. Di abad 21, 20 menara misterius mendadak muncul. Sebelum umat manusia sempat mikir, ribuan monster menyerbu keluar dan hampir bikin peradaban kita runtuh. Banyak yang langsung tumbang di hari penghakiman itu. Tapi segelintir yang selamat tiba-tiba bangkit dan mendapat akses ke sebuah sistem misterius. Para manusia bangkit ini dianugerahi kekuatan super yang gila. Ini jadi titik balik umat manusia, di mana mereka yang bangkit membentuk guild pemburu elit. Nah, sekarang ayo balik lagi ke jagoan kita yang lagi sibuk mengejar mangsa terakhirnya. Target monster paling akhir di lantai ini setelah meratakan jutaan musuh lainnya. Tiba-tiba saja, rantai sihir monokrom melilit monster tersebut. Menariknya naik menembus langit seakan-akan berusaha kabur dari dimensi ini. Sebuah suara misterius langsung menggema, memperingatkan jagoan kita supaya jangan sampai monster itu lolos. Ternyata monster ini sedang ditarik oleh seseorang di luar sana yang nekat pakai gulungan transfer tingkat tinggi, dan monster inilah target panggilannya. Informasi mendadak, ini bikin dia langsung sadar. Ini adalah satu-satunya tiket emasnya buat kabur dari neraka terkutuk ini. Jadi tanpa pikir panjang, dia langsung melompat masuk ke dalam lingkaran sihir itu demi mengejarnya. Puluhan jendela sistem seketika muncul mengelilingi tubuhnya.
Peringatan merah berkedip gila-gilaan. Menyatakan kalau portal abisal ini maksimal cuma bisa menarik 2 makhluk. Kalian dan aku sama-sama tahu. Cowok nekat kita ini nggak akan biarkan apapun menghalanginya sekarang. Sementara itu, tepat di luar dinding kota es di bumi, seorang wanita panik lari terbirit-birit karena diburu oleh sosok misterius. Dia adalah Yusonozaki, manusia bangkit level 19. Dari hubungannya, dia jelas banget pengguna sihir kelas Mei. Tapi saat nekat menerobos medan semak belukar yang kasar, kakinya tersandung akar dan jatuh terbanting. Ikuti terus cerita ini. Kita akan melihat seorang gadis benar-benar terpojok oleh preman. Mereka main kasar, memaksa gadis itu menyerahkan sebuah gulungan transfer tingkat tinggi. Jelas saja, pemula level 19 dilarang keras memakai gulungan level 60 karena fisiknya pasti tidak kuat menahan dayanya. Pilihannya hanya 2, serahkan gulungan itu, atau pria raksasa ini langsung menghabisinya tanpa ampun. Pria raksasa itu bernama Koji Shido, pendekar pedang level 35, bersama Aika, si druid level 34. Tapi Aika melarang keras teman-temannya untuk menghabisi mangsa mereka. Yusonozaki juga mengingatkan kalau duel antar sesama pemburu itu sangat dilarang di sini. Namun para penjahat ini sama sekali tidak peduli pada aturan. Sose Toshida sang barbar level 38 mengancam jika dia menolak, mereka akan menyerang. Tapi kalau patuh, dia mungkin dibiarkan pergi dengan selamat. Tepat saat itulah, si gadis membalikkan keadaan. Dia gantian mengancam mereka memakai gulungan itu. Kalau mereka tidak mundur, dia benar-benar akan langsung meledakkan gulungannya. Aika yang awalnya kasihan, langsung berubah pikiran. Menyuruh Koji segera melumpuhkan gadis itu, bagaimanapun caranya. Sang barbar langsung masuk mode mengamuk, mengayunkan pedangnya membabi buta seperti orang gila. Namun tiba-tiba gadis itu menghilang sekejap sebelum pedang raksasa membelahnya, menyelamatkannya dari serangan fatal. Yu ternyata nekat mengaktifkan gulungan pemanggilan paksa. Para penjahat itu langsung syok berat. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Pemanggilan paksa memunculkan monster buas yang sama sekali tak terkendali. Intinya, wanita ini sengaja memasang jebakan fatal. Meskipun pada akhirnya dia akan tamat, dia pasti akan menyeret para penjahat ini jatuh bersamanya. Para penjahat langsung berlari panik, berharap bisa menghentikannya pada detik-detik terakhir yang tersisa. Terlambat sudah. Petir menyambar dari langit dan memanggil monster itu. Tapi tunggu, wujudnya terasa familiar. Ya ampun, itu adalah monster yang sedari tadi dikejar jagoan kita. Karena hanya serigala mutasi level 3, para pria itu tertawa terbahak-bahak. Ternyata bukan monster penghancur menakutkan seperti bayangan mereka. Tapi tenang saja, para penjahat ini akan segera merasakan kejutan paling gila dalam hidupnya. Monster yang mereka ejek justru hancur seketika ditabrak jagoan kita, membuat semuanya panik ketakutan. Mereka salah mengira pria kekar ini sebagai monster buas. Wanita itu pun bingung melihat makhluk yang dia panggil. Sementara jagoan kita malah kegirangan karena akhirnya terbebas. Euforia meledak. Dia tertawa terbahak-bahak sendirian seperti orang yang benar-benar gila. Sisanya gemetar hebat. Tawanya sangat mengintimidasi. Sampai-sampai para penjahat itu kaku dan tidak bisa bergerak. Auranya terasa seperti tsunami raksasa yang siap menelan mereka. Dia melesat tajam ke arah Aika dengan wajah gilanya, bertanya untuk memastikan apakah mereka sekarang di bumi. Jawaban gemetar Aika langsung memicu ledakan dopamin di otaknya. Dua pria besar di sana masih tidak paham situasi. Mereka nekat menyerang untuk membuktikan betapa hebatnya kelompok mereka ini. Tapi senjata mereka hancur berkeping-keping saat menebas kulitnya yang sekeras baja. Kalian pasti setuju dengan saya. Para pria kekar itu baru saja mencari masalah dengan bos terakhir. Bagi mereka, dia adalah monster tulen. Sementara jagoan kita yang kebiasaan melawan monster langsung berhalusinasi parah. Otaknya malah menganggap pria besar ini sebagai monster orc. Dan secara naluriah dia mendesak monster itu membuktikan apakah dia makhluk bernomor yang menyimpan pecahan incarannya. Tentu saja penjahat malang itu sama sekali tidak paham ucapan gila dari si maniak ini. Mendadak Sora tersadar dari halusinasinya dan langsung melepaskan pria itu. Pria itu sangat ketakutan melihat jagoan kita, sampai-sampai dia benar-benar mengompol di celananya. Sangat memalukan sekali. Seorang bos preman malah mengompol tepat di hadapan para anak buahnya. Sora memberi orang-orang itu kesempatan kabur kalau mereka masih ingin bernapas lebih lama lagi. Sesuai dugaan, semua pecundang menyedihkan. Itu lari terbirit-birit ke arah berlawanan untuk menyelamatkan sisa nyawa mereka.
Satu-satunya yang tersisa hanyalah si gadis pemanggil. Dia melihat bekas luka mengerikan dan penasaran siapa sebenarnya pria ini. Sejenak dia bahkan mengira pria ini adalah iblis dari dalam gulungan transfer tadi. Sora kemudian menatapnya tajam, bertanya sudah berapa lama waktu berlalu semenjak menara itu muncul. Dengan sangat terkejut, dia menjawab bahwa baru 5 tahun. Sora mengajukan banyak pertanyaan lain, lalu gadis itu mulai menjelaskan secara detail semua peristiwa yang sudah terjadi di sini. Dunia luar benar-benar berubah pesat selama 5 tahun. Kalian pasti tak sabar melihat apa yang terjadi setelah ini, kan? Teman-teman, ayo bersiap. Kota Es baru saja diserang gelombang iblis ke-7, dan pria ini nyaris tak selamat. Mendengar nama kota Es, ingatan Sora langsung berputar kembali. Karena itu adalah kampung halamannya. Sora lanjut menginterogasinya soal kota Imai. Dan ternyata kota itu sudah benar-benar rata dengan tanah. Meski pria itu sangat berharap para hunter di sana bisa menyelamatkan kota dari masa kelamnya, Sora tanpa basa-basi langsung meminta petunjuk arah menuju kota Es dari posisi mereka sekarang. Begitu dia menunjuk arahnya, wuss! Sora menghilang dalam sekejap, membiarkan pria itu melanjutkan jalannya sendiri. Pertemuan kebetulan dengan sosok misterius ini jelas bukan sesuatu yang normal. Jadi, dia memutuskan buat lapor ke atasannya, terutama kepada Nona Onisama yang sangat berkuasa. Oh, jangan lupakan kelompok penakut yang nyaris tamat tadi. Karena sepertinya hari buruk mereka belum benar-benar berakhir. Tiba-tiba sosok tak dikenal muncul, memblokir jalan. Entitas mengerikan ini ternyata bisa merasakan sisa aura jagoan kita pada kelompok itu. Makanya, dia cuma kasih waktu 3 detik buat mereka membocorkan semua info tentang Sora. Jelas 3 detik tidak cukup buat mencerna kepanikan ini. Hasilnya, tidak ada satupun yang bisa bicara. Sekarang perhatikan baik-baik. Waktu habis. Dan monster itu langsung melenyapkan mereka semua di tempat tanpa ampun. Adegan beralih ke markas guild garis depan, menara utama milik Tiger's Roar. Di sana, sang sekretaris membawa kabar buruk bahwa keempat anggota tadi sudah lenyap tak tersisa. Karena sinyal mereka hilang total dari radar utama. Ini berarti mereka kehilangan jejak kemana Yusonozaki kabur menggunakan gulungan teleportasi itu. Tentu saja, sang bos benci banget mendengar laporan yang menghalangi ambisi besarnya. Dia murka, bagaimana bisa pasukan elit berotot besar itu gagal menangkap satu wanita pemula. Sekretarisnya menjelaskan dengan wajah tegang, sinyal mereka putus bersamaan. Itu artinya mereka semua disapu bersih cuma dalam satu serangan tunggal. Pria pemarah ini adalah Rich Mukai, seorang pendeta badai level 118. Dia langsung memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki siapa sosok tangguh di balik kehancuran kelompoknya. Pokoknya dia menuntut agar Yusonozaki segera ditangkap. Dia mau tahu identitas asli pria misterius yang berani menghabisi pasukan berototnya. Bos ini sungguh tidak kenal ampun pada siapapun yang mengusik bawahannya. Ya, meskipun anak buahnya itu cuma sekumpulan idiot bodoh, tepat saat itu, dia sekilas melihat jagoan kita melompat melewati jendela gedung pencakar langit. Aura intimidasi dan rasa permusuhannya benar-benar gila. Dia jadi sangat penasaran siapa sebenarnya identitas pria tangguh ini. Hal yang lebih mengejutkan lagi, sosok misterius ini melesat lurus menuju zona berbahaya yang sudah runtuh. Dia juga menyadari menara mati di kota yang tertidur 5 tahun itu akhirnya mulai menunjukkan pergerakan. Dia sangat yakin situasi ini akan menjadi epik. Dan firasat tajamnya tidak pernah meleset. Adegan beralih ke E-City. Sora kini berdiri diam, menatap pilu kota gersang penuh monster yang dulu pernah ia panggil sebagai rumah. Bisa kalian bayangkan, selama 5 tahun dia terjebak di jurang. Tempat kelahirannya ini benar-benar berubah menjadi mimpi buruk. 5 tahun penuh penderitaan itu telah menempanya, mengubah si anak lemah menjadi sosok paling kuat tanpa tanding. Pelatihannya sangat brutal hingga membuatnya mati rasa, waktu terasa hilang. Mengubahnya menjadi monster sejati. Satu-satunya yang menahan kewarasannya hanyalah kenangan keluarganya. Monster-monster yang dulu sering membuatnya gemetar ketakutan. Sekarang cuma sekadar serangga kecil baginya. Dia punya tekad kuat untuk bertemu orang tuanya, dan satu-satunya adik laki-lakinya yang tersisa. Menatap miris kondisi kota es ini, tempat yang dulunya begitu hidup dan damai, kini hancur lebur akibat amukan ganas dari para monster. Satu pun bangunan tidak ada yang utuh lagi. Sora tampak kebingungan karena tidak ada tanda-tanda korban di sana. Seolah-olah semua penduduk kota sudah berhasil dievakuasi jauh dari lokasi ini. Jagoan kita sedikit ragu saat membuka pintu rumahnya.
Tapi tenaganya sangat besar, sampai gagang pintu itu terlepas begitu saja di tangannya. Saat masuk ke dalam, kehangatan rumah kesayangannya sudah hilang. Persis seperti dugaan Sora. Tempat ini memang kosong melompong, tapi dia harus datang. Ini satu-satunya tempat yang menyimpan kenangan masa kecilnya. Lalu tiba-tiba, pandangannya langsung tertuju pada selembar kertas lusuh yang tergeletak di atas meja. Pesan itu ditujukan untuk Sora. Ditulis oleh orang tuanya yang selalu percaya bahwa putra mereka masih bertahan. Meski sudah 5 tahun menghilang, mereka tetap sabar menanti kepulangannya. Menolak percaya kalau dia sudah tiada. Kalimat itu langsung meruntuhkan pertahanan emosi Sora. Terlebih saat melihat pakaian dan barang favoritnya masih tersimpan rapi, persis seperti yang selalu dia inginkan. Kalian pasti penasaran kelanjutannya, kan? Mereka bahkan meninggalkan peta menuju tempat perlindungan yang sangat aman. Sini kumpul bareng saya. Kita mulai dari orang tuanya, yang menolak percaya, dia sudah tiada. Mereka tinggalkan pesan, memegang foto keluarga yang kini usang. Suaranya parau, jauh dari sosok tegarnya yang biasa. Dia raih pisau, lalu memangkas sedikit rambutnya. Ragu, apa dia mampu hentikan kiamat ini sendirian tanpa harapan? Bertanya-tanya, bisakah semua ini kembali normal seperti sedia kala? Ya ampun, wujudnya sekarang mirip banget Sung Jin-woo versi rambut putih ala Kaneki. Jujur saja, kombinasi gila ini sama sekali di luar prediksi kita semua. Target berikutnya adalah Shelter M. Sora bertekad susul orang tuanya berbekal peta yang mereka tinggalkan. Sayangnya, jalur di depannya hancur total, tertutup puing-puing gedung yang runtuh. Bukannya putar balik cari jalan lain, jagoan kita malah nekat hancurkan semua yang menghalangi jalannya. Benar saja, buka jalan paksa dan hempaskan monster udara pakai satu serangan telak. Makin gila lagi, dia melesat dari satu titik ke titik lain. Bikin kacau balau. Para penyintas di sekitar sampai melongo bingung lihat pria terbang secepat kilat lewati area mereka. Bagian paling konyol dari semua adegan ini adalah, perhatikan baik-baik bareng saya. Ada yang merekamnya dalam resolusi tinggi. Mustahil ada manusia lompat antar gedung secepat itu. Di saat bersamaan, tepat di bawah sana, seorang gadis lagi diganggu sekelompok preman rendahan. Kurang ajar memang. Orang-orang ini seakan belum pernah lihat wanita. Makanya, lihat gadis sendirian langsung bikin mereka beringas. Tunggu. Bajingan ini ternyata orang yang lempar MC kita dari truk 5 tahun lalu. Dia mendekat lontarkan komentar menjijikan. Lalu mulai mengintimidasinya. Tiba-tiba Sora turun tangan. Tatapannya tajam menembus dan menyebut mereka sekumpulan sampah. MC kita sengaja tunda waktu temu orang tuanya cuma buat hajar preman-preman ini sampai kapok. Sudah pasti mereka cari gara-gara. Coba keroyok dia, pakai gaya serangan keroyokan ala Jujutsu Kaisen. Sayangnya lawan mereka setara Sukuna. Cara Sora ratakan semua orang benar-benar brutal, murni tanpa ampun. Dengan santai Sora hindari pukulan si preman dan langsung tendang telak wajah. Heran deh, leher preman itu nggak patah di tempat. Padahal Sora mungkin cuma pakai 1% kekuatannya di sini. Bukannya kabur, si bos preman malah coba cari celah. Dia pamerkan kartu anggota guild kuat. Trik basi yang jelas gak mempan lawan karakter utama setajam Shadow the Hedgehog. Makin epik, jagoan kita ingatkan Kagawa si pengecut. Kalau dia berhasil kembali dari alam baka setelah insiden pengkhianatan murahan itu, nah, kalian dan saya pasti puas lihat muka Kagawa sekarang pucat pasi kayak lihat hantu. Sesuai dugaan, sifat pengecutnya keluar. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang cuma ngemis ampunan. Jagoan kita tertawa sinis sebelum akhirnya mencengkeram leher si bodoh. Sora tegaskan, dia selamat dari neraka itu hanya untuk membalas perbuatan orang yang dulu membuatnya. Menderita, orang suci mungkin memaafkan, tapi Sora tidak ada ampun. Dia remukan tenggorokan Kagawa, siap renggut sisa martabat serta masa depannya. Di belakangnya, menggema suara ribuan monster yang telah sukses dia lenyapkan. Semua memujanya sebagai entitas terkuat dan terus menghasutnya untuk menghabisi Kagawa tanpa sisa. Kenyataannya, Kagawa sangat pantas dapat balasan ini. Dia tidak cuma mengkhianati dan menyiksa Sora sekali saja. Bukan, itu adalah trauma menyakitkan yang harus Sora telan mentah-mentah setiap harinya. Rasa hina dan tidak berdaya itu masih sangat segar di ingatannya. Jadi sekarang saat mencekik lehernya, Sora yakin ini waktu pas buat kembalikan semua penderitaan plus bunganya. Dulu Kagawa selalu bangga betapa menyenangkannya menyiksa orang lemah
seperti Sora sebagai hiburan pribadinya. Namun tiba-tiba, sisa rasa kemanusiaan muncul kembali ke permukaan hati Sora. Dia melepaskan bajingan itu, paksa Kagawa untuk hargai setiap oksigen yang dia hirup. Bukan mendadak baik. Ini keputusan agar dia tidak sama seperti monster yang dibencinya. Kalau dihabisi, mereka takkan ada bedanya. Teringat aksi Kagawa tadi, Sora sadar, Benalu seperti dia bakal terus bawa bahaya buat orang lain di dunia hancur ini. Jadi, dia beritahu si perundung licik itu kalau nyawanya akan diampuni hari ini. Tapi sampai sini, kamu dan saya pasti sepakat. Bodoh kalau membiarkannya lolos tanpa ganjaran. Jagoan kita tegaskan betapa hancurnya masa sekolahnya dulu. Murni hanya karena kejahatan satu orang manusia ini. Ikuti aku di sini. Karena pembalasan dendam ini sangat epik. Kagawa pantas dihajar keras karena menindas yang lemah. Bergaya ala Sung Jinwoo, jagoan kita memberi syarat. Bertahanlah dari 4 serangannya saja. Kalau sukses bertahan, Kagawa boleh pergi bebas begitu saja. Kagawa sendiri tahu ini gila. Satu pukulan saja pasti akan membuat tubuhnya hancur berantakan. Ditarik dari kerahnya, Sora bersiap mendaratkan pukulan maut. Meski menahan kekuatannya, jagoan kita tetap membanting lawannya ke tanah dengan sangat brutal. Tapi ini belum berakhir. Pukulan kedua yang lebih gila langsung menyusul tanpa henti. Jagoan kita masih belum puas. Serangan beruntun terus berlanjut. Hingga pukulan ketiga yang dahsyat. Sang anjing peliharaan ikut membawa korban kecilnya ke sini. Berdiri layaknya dewa di hadapan Kagawa yang tak berdaya. Si pecundang itu memohon agar penderitaannya segera diakhiri. Jawaban Sora, tendangan memutar langsung ke wajah. Kagawa terkapar hancur tak karuan. Hasil akhirnya benar-benar sangat mengenaskan. Bukan hanya tulangnya yang remuk, tapi penglihatannya juga hancur total. Untuk anak buah Kagawa, Sora menyuruh mereka segera merawat bosnya dan memperingatkan agar mereka tidak pernah menampakkan diri lagi. Setelah urusannya selesai, jagoan kita langsung melompat pergi dengan keren. Kini waktunya fokus pada misi utama di lokasi tempat penampungan. Adegan pindah ke zona penyangga kota es, para prajurit di sana mengeluh soal tugas patroli mereka. Kenapa begitu? Karena menjaga wilayah penuh monster jelas jauh lebih mengerikan dibanding sekadar menjaga tembok biasa. Komandan menyuruh tetap fokus. Tidak ada yang tahu kapan makhluk buas itu tiba-tiba menyerang. Kenalkan, dia adalah Letnan 1 Tanji Kagura. Prajurit Soki Matsura merasa santai saja. Dia yakin monster jarang lewat di zona penyangga ini. Jadi aman-aman saja. Bersiaplah menahan napas bersamaku. Tiba-tiba anak Raken yang mengerikan muncul dan langsung menyerang pasukan tanpa ampun. Tanji langsung berteriak, pertahankan formasi dasar dan lepaskan tembakan penuh. Sayangnya, cangkang monster itu sangat keras. Peluru mereka sama sekali tidak mempan. Makhluk ini berada di level 45 yang gila. Pasukan itu nyaris tidak punya pilihan. Monster itu siap menghabisi semuanya. Sang letnan langsung memerintahkan pasukannya menyebar demi menghindari serangan mematikan. Sangat cepat, makhluk itu langsung melibas satu prajurit hingga terkapar. Pasukan lain membalas dengan rentetan peluru. Di tengah kekacauan hujan tembakan peluru tersebut, satu prajurit nekat membawa kotak bahan peledak, berlari mendekat sambil memanfaatkan momen pengalihan fokus itu. Saat dia hampir mengenai mata aneh monster tersebut, hal mengejutkan terjadi. Anak Raken itu mendadak berhenti menyerang. Makhluk itu terlihat kebingungan. Pasukan ikut bingung. Letnan mulai curiga. Ada ancaman yang jauh lebih gila, sehingga makhluk buas itu bertingkah aneh. Monster itu malah bertahan. Mundur, benar-benar membingungkan. Tapi tunggu, pasukan jadikan ini celah untuk menyerang. Kotak peledak dilempar tepat ke wajahnya. Ledakan raksasa menyala-nyala. Para tentara hanya bisa berharap monster itu musnah. Namun saat asap menipis, monster itu sama sekali tidak terluka. Usaha terakhir mereka gagal total. Para prajurit kini hanya bisa pasrah menerima nasib pahit. Kalian pasti tidak menyangka ini. Sora mendarat dari langit dan langsung meremukkan wajahnya. Bagaikan bantingan epik ala anime, Letnan akhirnya sadar pria mengerikan inilah yang membuat monster raksasa itu ketakutan sejak awal. Semua prajurit terpaku tak percaya melihatnya. Pemuda ini meratakan monster mengerikan hanya dengan satu serangan. Kekuatan rank S level ini benar-benar langka dan setara dewa. Apalagi mereka tidak pernah mengenali wajah Sora. Karena penasaran, sang letnan mencoba memakai skill penilaian miliknya untuk mengintip status. Pemuda itu, mengejutkannya,
Sistem menyuruhnya diam. Data Sora sama sekali tidak bisa ditembus atau dibaca. Efek paksaan itu sampai membuat kepala letnan pusing hebat. Membuat pasukannya panik, sementara Sora santai menanyakan jarak. Sampai titik ini, aku dan kalian pasti merinding melihat aksinya. Ternyata penampungan 6 masih berjarak 50 km di depan. Ikuti terus ceritaku jagoan. Kita harus melewati area K10 yang sangat mengerikan. Sora baru pertama kali mendengar nama tersebut. Ia pun menyadari kalau area itu khusus digunakan untuk mengurung dan menahan sekumpulan monster. Buas di satu lokasi yang sama, saat ini ada banyak sekali pemburu tangguh bertarung di sana. Sang tokoh utama juga mengamati bahwa setelah menumbangkan monster, para pemburu akan mendapatkan banyak hadiah menarik langsung dari sisa tubuhnya. Benar-benar mirip sistem permainan video demi mengukur kekuatan saat ini. Ia lalu bertanya pada seorang tentara tentang peringkat kekuatan monster bayi Kraken tersebut. Tentara itu menjelaskan bahwa lawannya berada di level 45. Jadi sama sekali tidak mudah dikalahkan. Namun Sora merasa agak kecewa. Ia heran, bagaimana monster berlevel rendah saja sudah bisa merepotkan banyak orang. Ia pun menanyakan jumlah monster selevel itu di area X. Tentara tersebut menjawab dengan nada putus asa bahwa jumlahnya bahkan mencapai lebih dari 100 ekor monster. Andai saja jumlahnya mencapai ribuan, tamatlah riwayat umat manusia saat ini. Sora kini sudah mendapatkan semua informasi yang ia perlukan. Itu menjadi sinyal sempurna baginya untuk segera pergi dari sana. Dengan sisa keberaniannya, tentara itu memohon agar Sora segera menuju area X. Mereka sangat membutuhkan tambahan tenaga dan juga kehadiran seorang pemburu hebat di sana. Pemburu sekuat dirinya pasti mampu mencegah banyak korban. Sekarang perhatikan baik-baik. Rute terpendek menuju shelter 6 justru mengharuskan pahlawan kita menerobos langsung area K10. Yang super berbahaya itu, Sora pun menyetujui permintaan tersebut. Berjanji akan menghabisi semua monster malang yang berani menghalangi jalan utamanya. Beralih ke kemah militer di garis belakang pertempuran. Sang letnan akhirnya membuka mata dan tersadar kembali. Dan tenang saja, ini bukan klise anime biasa di mana karakternya pingsan hingga 3 hari lamanya. Dia nyatanya hanya pingsan 10 menit berkat ramuan pemulihan luar biasa yang berhasil didapatkan dari rampasan monster. Mengenai sosok pemburu yang sudah menyelamatkan regunya, letnan diberitahu bahwa Sora bergerak santai menuju utara. Awalnya ia biasa saja. Sampai akhirnya menyadari betapa gilanya informasi yang baru didengarnya itu. Bawahannya menjelaskan kalau pria misterius tadi berniat menuju shelter 6. Yang berarti, dia benar-benar nekat menerobos masuk tepat ke dalam area X. Hal yang paling mengejutkan adalah ekspresi Sora yang sama sekali tidak peduli. Dia terus melangkah santai tanpa rasa takut. Ya, karena jagoan kita ini memang berbeda kelas. Menganggap situasi ini sangat genting, letnan langsung memerintahkan prajuritnya untuk segera menghubungi pihak pusat komando. Letnan bergumam dalam hatinya bahwa baru 10 menit berlalu. Jadi kondisinya mungkin belum terlalu parah. Laporan ke pusat langsung dikirim secepat kilat. Meski bawahannya sendiri bingung kenapa mereka harus panik begitu. Sang letnan pun akhirnya menjelaskan bahwa operasi kali ini benar-benar jauh berbeda dari misi sebelumnya. Ini menyangkut informasi tingkat rahasia. Wajar saja kalau prajurit biasa tidak tahu menau. Kalian tahu kejutan terbesarnya? Area ke-10 bukanlah sekadar wilayah untuk menahan monster seperti dugaan kita, melainkan target utama zona pengeboman militer. Beralih ke markas komando pusat. Seorang operator terlihat sedang melaporkan masuknya panggilan darurat penting dari garis depan. Komandan pusat bernama Renji Kumagaya segera menerima panggilan tersebut dengan tegas. Panggilan masuk itu berasal dari Letnan Kajura yang membawa laporan genting mengenai seorang pemburu super misterius yang tidak sengaja berjalan santai menuju pusat pengeboman. Sayangnya laporan tersebut direspon buruk. Sang komandan justru memarahi dan menimpakan semua kesalahan fatal ini kepada letnan. Namun Kajura membela diri dengan mengatakan bahwa ia sudah membuat siaran darurat khusus untuk memperingatkan sang pemburu. Letnan punya alasan kuat untuk meyakini kalau pemburu misterius ini sangat tangguh. Jadi mereka ingin memastikan keamanannya. Komandan paham soal kekuatan itu, namun baginya klaim tersebut sama sekali tidak berdasar. Ia pun langsung menanyakan berapa level pemburu itu. Sialnya, sang letnan sendiri sama sekali tidak bisa menjawab, sebab ia tidak sempat memeriksa profil misteriusnya. Hal ini membuat komandan menuduh letnan sedang mengarang cerita konyol. Karena bisa-bisanya membiarkan seorang pemburu
dengan kekuatan yang belum jelas masuk begitu saja ke zona ledakan mematikan. Komandan jelas-jelas menolak mentah-mentah permintaan mengaktifkan siaran darurat hanya untuk mengurus kasus sepele seperti ini. Bahkan sang sekretaris sangat yakin pemuda itu pasti mati sebelum peringatan daruratnya sampai. Komandan Potato gemuk kita ini malah tertawa mengejek langsung di hadapan letnan karena permintaan konjolnya. Bersamaan dengan itu, ia menoleh santai ke arah rekan kerjanya, lalu mengeluh bahwa bawahannya benar-benar bertingkah sangat merepotkan hari ini. Si Fatso ini bahkan berencana melaporkan masalah keterlambatan operasi kepada atasan akibat kelalaian rekannya itu. Percayalah kawan, Mitonosaki yang memimpin komando sangat terkejut melihat si komandan rela mengorbankan timnya sendiri. Menurut kalian, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Pria itu benar-benar menganggapnya seperti seorang badut. Mari kita lihat. Kajura tidak mungkin meminta bantuan sosok asing ini, kecuali dia memang sangat yakin dan mempercayai instingnya. Ini membuatnya sangat penasaran seberapa kuat hunter misterius tersebut. Sang letnan sudah hampir menyerah menunggu balasan. Sementara itu Komandan Barat akhirnya mengambil keputusan tegas menggunakan kuasanya. Dua tokoh hebat ini yakin Kajura tak ingin mengacaukan rencana mereka. Dia bersedia mengabulkannya, tapi kalau itu malah jadi beban, dia bakal bikin hidupnya super sengsara. Tonosaki mengatakan itu demi meraih dukungan Mayor Jenderal Potato yang sedang kesal. Namun pada akhirnya, dia tetap butuh alasan kuat. Kajura langsung menyebut fakta gila kalau hunter misterius ini bisa menumbangkan monster level 45 dalam satu serangan. Fakta mengejutkan ini sukses bikin Tonosaki curiga, jangan-jangan hunter misterius itu sebenarnya adalah jagoan peringkat S rahasia milik pihak militer. Di waktu bersamaan, Komandan Potato sangat tidak percaya, karena semua peringkat S sedang sibuk sekarang. Makanya mereka mencari tahu level pria itu, dan alasan Kajura gagal memakai skill pemeriksaannya untuk mengukur kekuatannya. Letnan jujur bahwa dia sudah mencobanya, tapi hasilnya malah mengejutkan mereka semua. Datanya sama sekali tidak bisa diakses. Dan parahnya, setelah memakai skill itu, tubuhnya drop, dan dia langsung jatuh pingsan. Perhatikan baik-baik. Bagi Kumagai ini membuktikan level hunter misterius itu di atas 100. Yang jelas, membuat semuanya panik ketakutan. Walaupun dia tertarik dengan kekuatan orang itu, Kumagai merasa ini belum menjadi alasan cukup kuat untuk menyiarkan peringatan. Sepakat dengan hal ini, Komandan Timur Nobuo Yuasa juga buka suara dan yakin tindakan itu terlalu berisiko. Lagi pula, ribuan pasukan sudah dikerahkan dalam operasi gabungan di berbagai area berbeda. Tujuan utamanya di zona pengeboman adalah supaya pasukan bisa menghabisi monster-monster yang tersisa dan terluka parah di sana. Sayangnya, jika siaran darurat diputar sekarang, monster-monster itu bakal bereaksi terhadap suaranya dan berkumpul ke satu titik yang sama. Itu pastinya akan membuat area itu hancur total seketika dan lebih dari 10.000 prajurit bakal tumbang di sana. Risiko menyelamatkan satu orang nyatanya terlalu besar jika harus menukar nyawa ribuan prajurit. Kebanggaan mereka, meskipun pria ini mungkin sekuat peringkat S, ucapan itu bikin sang letnan benar-benar putus asa dan berharap Tonosaki mau membantunya. Namun setelah terdiam sejenak, dia akhirnya bicara dan dengan tegas menolak permintaan letnan tersebut. Dia sangat yakin kalau bertindak nekat seperti itu adalah langkah konyol. Keputusan pun bulat dan panggilan langsung ditutup, membuat sang letnan makin hancur sambil meremas alatnya dengan penuh emosi. Dia sudah berjuang keras sekuat tenaga, tapi sayangnya takdir sama sekali tidak memihak kepadanya. Tapi tiba-tiba, bawahannya melihat sebuah kunci di sabuknya dan langsung mengambilnya kilat. Sebelum Kagura sempat kaget, pria itu lari untuk menaiki kendaraannya. Cuma sisa 6 menit sebelum bom meledak. Jadi dia merasa waktu segitu masih cukup buat memutarbalikkan situasi genting ini. Mengabaikan perintah Kagura, Soki Matsura nekat memberontak dan membajak kendaraan militer demi bertindak sendirian. Aksi gila ini jelas berakibat fatal nantinya. Namun, Kagura juga malas membuang energinya untuk mengejar pria nekat itu. Dia memaklumi kalau sebagai prajurit, bawahannya itu sudah memilih jalannya sendiri. Sementara itu, Matsura menginjak gas penuh agar bisa mencapai sang hunter misterius itu secepat mungkin. Kita semua tahu ironinya kan? Matsura belum sadar kalau orang yang sedang dia selamatkan ini kelak bakal menjadi satu-satunya harapan bagi masa depan umat manusia. Usaha keras Matsura sia-sia.
sebab keberadaan Sora tak juga terlihat. Kegagalannya melacak jejak hunter tersebut jelas membuktikan kalau orang ini bergerak jauh lebih cepat dibanding laju kendaraannya. Area ke-10 sudah di depan mata, dia pun bimbang. Apakah menyalakan pengeras suara demi menarik perhatian adalah ide yang cukup cerdas? Masalahnya, itu punya risiko besar memancing kawanan monster lain. Tapi Matsura sudah kelewat nekat dan fokus 100%. Dia bahkan menganggap dirinya aib buat militer. Tapi jujur saja, melihat aksi heroik pria ini dari tadi, dia adalah prajurit sejati. Sambil memegang mikrofon erat, dia nekat menyiarkan peringatan darurat untuk menyuruh sang hunter segera menjauh dari zona pengeboman itu. Di saat bersamaan, Sora yang asyik menghabisi monster ternyata mendengar peringatan itu. Sadar kenapa dia tidak melihat hunter lain di area sana. Begini akhirnya, kawan, monster mungkin gampang diurus. Tapi selamat dari ledakan nuklir, itu bakal jadi tontonan super gila. Jadi dia main aman, sadar penuh kalau prajurit ini sama sekali nggak boleh dibiarkan tumbang. Sini kumpul bareng aku, karena Matsura barusan berkorban habis-habisan demi menyampaikan pesan ini. Sialnya, sekumpulan monster raksasa sudah menargetkan cowok malang di mobil karena terpancing suara. Bising, jadi dia langsung tancap gas mundur. Dia panik luar biasa. Tahu si pemburu belum keluar dari zona ledakan. Sampai satu suara tiba-tiba mengagetkannya, mendadak muncul meminta kejelasan soal pesannya. Sayangnya, waktu habis. Bom mulai turun bagaikan hujan badai. Dari langit, meluluh lantakan zona itu tanpa ampun. Puing-puing berterbangan dari gelombang kejut itu langsung dihentikan Sora, yang bahkan gak perlu keluar keringat sama sekali buat memblokirnya. Jenderal Mayor yang gemuk itu akhirnya menerima konfirmasi mutlak soal kesuksesan ledakannya. Selanjutnya, dia butuh pantauan terbaru dari para monster itu untuk merencanakan langkah berikutnya. Lewat drone pengintai, mereka memastikan nggak ada satupun tanda kehidupan manusia tersisa. Kecuali satu hal. Gila banget, para monster itu ternyata selamat dari badai bom. Lebih gilanya lagi, mereka sama sekali nggak terluka. Kabar ini jelas sangat menghancurkan mental Jenderal Mayor beserta komandan lainnya. Tonosaki langsung menuntut pantauan visual terbaru dari drone pengintai. Coba kalian perhatikan baik-baik bagian ini. Makhluk-makhluk itu ternyata sanggup menciptakan perisai pertahanan demi melindungi diri mereka. Kejutan utamanya adalah kemunculan sosok pria berambut perak yang benar-benar mirip seperti kembaran Sora. Layar langsung terputus total saat monster itu menghancurkan drone-nya. Sepupu Godzilla ini benar-benar memutus komunikasi mereka. Bikin Tonosaki bingung setengah mati. Sebelum menyadari satu hal, monster-monster itu sadar mereka sedang diawasi lewat drone. Artinya mereka tahu persis apa yang akan terjadi. Yuasa sang komandan timur langsung perintahkan evakuasi kilat prajurit dari area garnisun. Mundur serentak sangatlah krusial di sini, demi menjaga pertahanan dinding. Tapi mereka merinding pucat saat operator kembali melapor bahwa target aslinya bukanlah dinding itu, melainkan sesuatu yang lain. Tonosaki langsung menuntut jawaban. Sampai operator mengungkap bahwa target aslinya adalah area B22. Lokasi persis tempat si pemburu misterius kita tiba-tiba menghilang. Panik abis, Tonosaki langsung memberi perintah mutlak agar drone segera dikirim ke titik tersebut. Demi memantau pergerakan para monster itu. Beralih ke Matsura, cowok ini syok berat lihat ledakan kelar dan dirinya masih selamat utuh. Kalian pasti ikutan lega kan? Sama seperti Matsura yang bersyukur banget dirinya masih bisa bernapas. Tapi Sora menegurnya karena selebrasi kecepatan. Si monster itu masih bernapas dan jelas siap menyerbu mereka. Tiba-tiba Sora bergerak kilat menyelamatkan nyawa Matsura dari drone yang mendadak jatuh menimpa mereka. Si prajurit makin kebingungan gimana drone itu bisa nyasar kemari, menebak-nebak apa monster itu yang memicu serangan ini. Sora tetap pasang muka datar, menatap tajam segerombolan monster yang maju menyerbu mereka. Di sisi lain, kepanikan Matsura pecah karena mereka harus menghadapi sekumpulan monster di atas. Level 50. Mereka ini gerombolan super elit dengan satu bos raksasa beringas yang ada di level 90. Fakta bahwa mereka selamat tanpa lecet sedikit pun bak kiamat buat umat manusia. Matsura udah pasrah, tapi Sora beda. Dia yakin banget kalau ledakan bom gagal menyingkirkan para monster ini. Dia sendiri yang bakal menamatkan riwayat mereka. Langsung melompat maju, dia menyuruh si prajurit buat tetap sembunyi. Sora ngebut menerobos gerombolan monster itu bagaikan merobek tumpukan kardus basah. Matanya cuma mengunci bos raksasa.
Si raksasa mencoba menghantamnya kuat-kuat, tapi serangannya ditangkis santai. Habis sama Sora tanpa berkedip sama sekali. Habis itu, dia meluncur maju, mengincar wajah si monster, dan melepaskan satu pukulan gemuruh super dahsyat. Serangan maut itu mendarat telak, sukses menerbangkan kepala sang raksasa dengan sekali pukul. Tapi yang bikin Sora melongo, dia malah berpapasan sama sosok berjubah persis seperti yang terekam di drone. Bagian paling gilanya adalah Sora bahkan nggak bisa mendeteksi hawa keberadaan cowok misterius ini. Sama sekali, tampilannya super mirip dengan versi rambut panjangnya. Sepertinya sosok misterius berjubah ini punya semacam kemampuan unik untuk bertransformasi jadi monster. Ya ampun, aura mistis saat dia menghidupkan lagi bos raksasa itu, lalu menatap lurus dengan mata, mengancam benar-benar panel yang menegangkan. Tiba-tiba saja dia memanggil Sora sebagai kursi jurang dan menuntut untuk merebut kembali semua haknya. Percaya deh, kita berdua tahu dia sama sekali nggak paham omongan orang ini. Ayo kita mulai. Sosok berjubah ini tersenyum dingin dan bilang, Sora harus menebus semuanya. Dia dituntut menebus kejahatannya mencuri kekuatan dengan nyawanya sendiri. Tiba-tiba rentetan tombak menyembul dari tanah. Tapi tebak, gagal total menembus kulit baja Sora. Anak kita santai saja. Berpikir musuh level begini sih, kelewat gampang buat diurus. Raksasa batu itu mencoba meremukan Sora dengan tinjunya. Di sisi lain, pria bertopeng menangkap keberadaan drone dan sadar mereka sedang diamati diam-diam kembali ke Sora. Dia tidak gentar sedikit pun dan dengan santainya menahan pukulan raksasa itu. Sora mengejek serangan itu sangat menyedihkan. Jelas butuh lebih dari sekadar tinju lambat untuk menjatuhkannya. Tanpa basa-basi, Sora langsung menebas keras dengan tombaknya. Kenatelak. Tapi tunggu. Musuhnya mendadak lenyap ke udara kosong dan berteleportasi ke titik lain. Ternyata dia sengaja mundur karena tidak sudi pertarungan epik mereka terus direkam oleh manusia. Sangat kesal dengan drone pengintai itu, dia memberi perintah agar anak buahnya segera menembaknya jatuh. Tidak berhenti di situ. Monster-monster ini disuruh menyapu bersih semua warga yang masih tersisa. Padahal drone canggih tersebut dikendalikan oleh seorang operator yang sedang bersembunyi. Tapi setidaknya dia berhasil menuntaskan misi utamanya, yaitu melaporkan fakta mengejutkan kenapa para monster mendadak putar balik. Alasannya, satu orang gila yang mengurus kawanan alit sendirian di sana. Baru saja mau mengabari komandan. Pintu persembunyiannya didobrak hancur oleh monster yang melacak lokasinya. Sang penjahat tertawa puas melihat nasib malang manusia-manusia malang yang berani mencampuri urusannya. Menyaksikan kekacauan ini, Sora tiba-tiba teringat permohonan putus asa Matsura saat pertemuan. Pertama, mereka, apalagi prajurit nekat itu rela bertaruh nyawa demi mengantar sebuah pesan penting. Sekarang dia sedang panik berusaha menyalakan mobilnya. Sora akhirnya memutuskan untuk mundur dari pertarungan. Dia yakin taktik terbaik menyudahi invasi monster ini adalah dengan menebas kepala pemimpin mereka langsung. Dan demi melindungi warga kota, dia harus secepat mungkin menumbangkan monster-monster gila itu. Sang monster raksasa nekat menerjang. Tapi MC kesayangan kita menangkis serangannya dengan sangat mulus. Momen ini membuktikan kekuatan si monster meledak drastis setelah bergabung dengan sang pria berjubah. Perhatikan baik-baik. Sosok musuh mendadak muncul dari bayangan tanah. Dan jujur saja, Sora benar-benar syok melihat pantulan cermin dirinya sendiri berdiri di sana. Cloning misterius itu menarik bilah pedang kegelapan. Dan dari aura seramnya saja, Sora tahu ini bakal repot. Lawannya melesat maju, berniat menghabisi sang benih jurang. Untungnya anak kita lincah menghindar. Dia membalas telak, meremukan lengan musuh, lalu dengan gaya mencuri pedang gelap itu. Tanpa ragu, Sora langsung melancarkan tebasan bersih untuk mengakhiri lawannya. Sayangnya, musuh keburu menghilang sebelum pedang itu mengenai sasaran. Tiba-tiba, dia merasakan aura pedang kegelapan. Firasat Sora memburuk karena senjata ini beresonansi kuat dengan energi jurang. Super marah, senjatanya direbut. Musuh bertudung itu memakinya sebagai pencuri licik yang cuma bisa merampas kekuatan absolut milik orang lain. Tapi jagoan kita sadar pertarungan ini mustahil selesai dalam satu pukulan. Prioritas utamanya sekarang membawa sang prajurit ke zona yang lebih aman. Jadi, dia bertanya santai apakah Matsura takut ketinggian, lalu secara harfiah melempar mobil itu ke atas. Pria bertudung itu membalas dengan memusatkan sebuah serangan energi super. Kalian pasti paham gaya bola energi ala Freza ini. Dia berkoar bahwa yang terkuat seharusnya berkuasa mutlak, bukannya melindungi yang lemah.
Serangan dahsyat itu ditembakkan lurus ke arah Sora, dan dia sadar proyektil ini melesat kelewat cepat untuk dihindari. Jadi dia mendaratkan mobilnya dan memutuskan menerjang langsung, memusatkan seluruh energinya ke dalam satu tinju epik. Benturan terjadi. Tapi anehnya, bola itu malah pecah terurai dan memamerkan inti energi yang sebenarnya tersembunyi. Sialnya, saat dia sibuk menahan proyektil itu, mobil Matsura malah disergap oleh sekelompok tentakel bayangan seram. Sora langsung berteriak panik menyuruhnya melompat keluar. Sementara Matsura sudah gemetar ketakutan setengah mati. Tiba-tiba, paku bayangan menembus mobil dari segala sisi. Dan sepertinya sang prajurit tak punya jalan keluar lagi. Sang penjahat berjubah menyeringai, mengingatkan Sora agar jangan pernah bertindak gegabah. Lagi pula dia menjamin tidak akan melenyapkan prajurit malang itu sepenuhnya. Sebagai gantinya, dia mengubah tubuh Matsura menjadi boneka kendalian. Sebuah penghinaan absolut menggunakan sihir hitam, nekromansi. Kalian dan aku baru saja menyaksikan horor sungguhan. Dia ingin Sora merasakan putus asa kehilangan segalanya. Nasib yang pantas bagi sang benih jurang. Pemandangan ini langsung bikin Sora teringat pada Kagawa, si pembuli kelas teri dari masa SMA-nya. Kalian pasti setuju denganku. Tipe sampah yang mempermainkan orang lemah itu sungguh menjijikkan. Musuh melepaskan badai obsidian ganas. Proyektil super cepat itu melesat tajam, bahkan sampai berhasil menggores kulit Sora. Tapi jagoan kita sudah muak bermain-main. Tipe sampah seperti ini benar-benar bikin dia naik pita. Bam! Cukup satu pukulan epik. Sora menghancurkan duri yang menahan mobil itu. Lalu, menyelamatkan Matsura. Sayangnya, prajurit itu sudah kehilangan akal sehatnya. Dia menatap tajam bagai iblis, lalu menyerang Sora dengan rentetan pukulan membabi buta. Terpaksa, Sora menguncinya di dalam mobil. Perasaan bersalah langsung menghantamnya karena orang tak bersalah harus ikut terseret kekacauan gila ini. Fokusnya kini tertuju penuh pada sang dalang utama. Sora melesat maju dengan pukulan super dahsyat. Tapi masalahnya, persis seperti kejadian sebelumnya, pukulannya menembus angin. Skill bayangan musuhnya ini benar-benar sangat aneh. Sambil menarik pedang gelap, si musuh mengejek Sora. Mengatainya lemah karena tak paham kekuatan murni Abyss. Lagi asik ngoceh, Bam! Wajahnya kena tonjok sampai terpental jauh. Dia syok. Merasa level kekuatan mereka seharusnya terpaut sangat jauh. Sang monster raksasa tiba-tiba melompat maju, berusaha melindungi tuannya. Sekarang perhatikan baik-baik. Gimana caranya serangan Sora tiba-tiba bisa kena? Nggak cuma sekali. Dia bahkan bersiap untuk menghantam musuh berjubah itu lagi. Melihat gerakan Sora yang mengerikan, lawannya tersadar. Benih habis di dalam diri pemuda itu telah membangkitkan kekuatan sejatinya. Wish! Sora menghilang dari pandangan, muncul di titik buta untuk segera menghabisi lawannya. Beruntungnya, musuh misterius ini cukup lincah. Dia melompat mundur dan berhasil lolos. Sora tersenyum dingin. Boleh saja musuh itu bangga dengan skill kaburnya. Tapi nasib si monster raksasa justru sebaliknya. Tubuh besarnya terbelah bersih hanya dengan satu tebasan brutal. Sayangnya, sekuat apapun serangannya membelah tubuh itu, semuanya sia-sia. Tentakel bayangan musuh dengan cepat menyatukan tubuh monster itu kembali. Karena itulah Sora mengganti taktik. Dia langsung memburu inti utama makhluk tersebut. Menargetkan kelemahan paling fatal sang monster tanpa ampun. Krek! Dia berhasil memutus inti sang monster. Makhluk raksasa itu akhirnya tumbang selamanya. Hancur lebur menjadi tumpukan abu debu. Monster sudah tumbang! Kini tatapan Sora terkunci pada target utamanya. Waktunya mengakhiri pertempuran gila ini sekarang juga. Merasa terpojok habis-habisan. Sosok berjubah itu mulai panik dan bersiap melepaskan sesuatu. Dia mengaktifkan skill penyatuan bayangan. Ini semacam teknik menyedot aura. Menarik energi semua monster di sekitarnya langsung masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Aku tahu persis apa yang kalian pikirkan sekarang. Terlebih lagi gelombang energi monster itu sangat buas. Tapi ajaibnya pakaian Sora tetap utuh tak tergores. Tapi nyatanya semua ini berakhir sangat anti klimaks. Ternyata skill epic tadi cuma dipakai buat kabur, bukan buat bertarung dengan kekuatan baru. Sora bersyukur foto keluarganya aman. Dia lalu bergegas mengecek kondisi Matsura. Namun sayangnya, nasib prajurit malang itu tidaklah sebaik dirinya. Untuk menghormatinya, Sora mengambil kalung identitas prajurit Matsura. Dia menguburkannya dengan layak, sambil meyakinkan diri akan terus meneruskan harapan prajurit pemberani tersebut. Sementara itu,
mengenai sosok musuh berjubah bayangan tadi. Ada banyak hal yang terus mengganggu pikiran Sora. Dia harus selalu siaga menghadapi pengguna kekuatan Abyss kapanpun itu. Yang paling gila, musuh itu meninggalkan pesan ancaman. Dia bersumpah akan menghabisi semua orang yang paling disayangi oleh Sora. Artinya, cuma satu. Apapun risikonya, jagoan kita ini harus secepat kilat mencapai tempat perlindungan tersebut. Tanpa ragu, Sora langsung melesat dengan kecepatan super menuju ke sana. Beberapa waktu kemudian, Komandan Wilayah Barat beserta pasukannya akhirnya tiba untuk menyisir seluruh lokasi kejadian. Mereka mencoba mencari petunjuk dan korban selamat. Tapi mengejutkannya, seluruh pasukan monster itu sudah musnah tanpa sisa. Sang komandan memastikannya setelah melihat bangkai monster raksasa itu. Dia pun langsung memerintahkan pasukannya untuk segera menyusun laporan. Dia teringat ucapan Kagura. Jelas sekali baru saja terjadi pertarungan epik yang melibatkan seorang pemburu misterius super kuat. Orang ini tak hanya selamat dari efek ledakan parah, tapi juga berhasil meratakan seluruh armada monster sendirian. Gila, kan? Kita baru saja melihat lahirnya pasukan satu orang. Tiba-tiba seorang prajurit menemukan memori drone yang masih utuh. Saat memutar rekaman itu, untuk mencari tahu kejadiannya, sang komandan melihat Matsura dan pemburu misterius kita melompat ke zona maut. Saat para pasukan itu terus melakukan penyelidikan, mereka langsung syok berat. Ada item drop super langka yang tertinggal dari bos monster tingkat tinggi tersebut. Sini kumpul. Kejadian ini jarang banget bisa kalian lihat. Lihat tentara serakah itu. Dia pura-pura biasa saja, padahal baru menemukan barang jarahan langka. Tapi tentu saja rekannya muncul, dan langsung sadar kalau mereka dapat barang super epic. Mencuri jarahan tim itu jelas pelanggaran besar. Panik, si prajurit langsung tawarkan jalan keluar buat bagi hasil. Pria pirang itu santai saja. Dia menolak, dan cuma mengincar satu hal kotak emas mistis itu. Jelas tidak mau dikasih begitu saja dong. Item itu berpotensi jadi relik legendaris yang sangat luar biasa berharga. Paham situasinya. Pria pirang itu langsung skakmat dan mengingatkan kalau dia tak berhak menolak. Dan boom, begitulah cara dia merebut relik golem legendaris itu. Lanjut ke tempat perlindungan ke-6. Sora sangat kaget melihat para penyintas hidup tenang tanpa ada tanda serangan. Suasana makin tegang saat seorang pria kekar tiba-tiba berjalan lurus ke arah mereka. Tapi Sora cuma terdiam. Dia sadar sosok berjubah itu benar-benar jago menyembunyikan hawa keberadaannya. Lagi pula, dia sama sekali belum merasakan aura dari orang yang benar-benar kuat. Kalau petarung kuat tak kunjung muncul. Tempat perlindungan ini pasti langsung rata dengan tanah kalau diserang. Perhatikan baik-baik. Siapa yang muncul sekarang? Pria berpenutup mata tiba-tiba mengadang dari antah. Berantah! Mirip anak gabungan Gojo dan Raiden, tapi ini sungguhan terjadi. Orang buta itu langsung menebak kalau Sora datang dari luar dan bernapas lega saat tebakannya benar. Santai saja, dia meyakinkan tokoh utama kita kalau dia cuma mau membeli informasi penting dengan bayaran mahal. Yang penting, Sora mau menjawab semua daftar pertanyaannya. Tokoh utama kita sempat cengok. Uang masih laku di sini? Dia sih setuju. Tapi langsung menyela sebelum pria aneh itu mulai bertanya. Sora sangat penasaran kenapa seorang biksu di sini memakai gaya bicara standar kerajaan. Ini jelas berarti orang tersebut cuman cosplayer gadungan. Dan ternyata tebakannya benar karena ini cuman hobi konyolnya. Sora langsung menembak, apakah matanya juga cuma bohongan? Si biksu palsu seketika panik berat. Dia buru-buru buka penutup matanya, ngakunya sih lagi kena sakit mata baru-baru ini. Tapi omong kosong. Intinya Sora bisa merasakan aura mengerikan terpancar dari matanya, bahkan saat masih tertutup. Jelas sudah, orang ini auranya benar-benar mirip Gojo. Sora yakin, pria buta ini punya alasan rahasia. Kenapa dia repot-repot menyembunyikan kekuatannya? Yang pasti, ada petarung super kuat sembunyi di sini. Dan ya, Sora tetap bersedia menjawab pertanyaannya. Mulailah si biksu bertanya soal kejadian berulang di luar. Dia tahu banyak pasukan penjaga kumpul di dinding. Warga sipil mungkin tidak tahu. Tapi, ada ledakan besar di luar. Makanya dia butuh informasi dari Sora. Sora langsung ambil langkah. Aman, dia pura-pura bodoh. Dan tidak tahu apa-apa. Cowok ini langsung ganti acting. Dia bilang kalau dia cuma asal kabur mencari aman ke sini. Kalian pasti mikir hal yang sama denganku kan? Orang buta itu jelas kaget. Dia tahu Sora menyembunyikan kekuatan. Tapi dia senang Sora mau berbagi dan langsung pergi. Sora sendiri sampai kaget karena gampang banget mengibuli orang sekuat itu. Dia mulai mikir,
Kalau di dunia ini, ada banyak petarung kuat sepertinya. Kok tidak ada yang curiga? Ini bikin Sora mikir keras. Apa level manusia sekarang memang selemah itu? Pindah ke toko baju, pahlawan kita foya-foya menghabiskan segepok uang hasil pala dari si biksu. Fokus lagi ke misi utamanya, mencari orang tuanya pakai cara jadul, yaitu nanya sana-sini. Jadi, dia mendekati seorang wanita dan bertanya, apa dia pernah melihat pasangan itu lewat. Tapi aneh, baru lihat fotonya. Wanita itu langsung pucat ketakutan, pura-pura tidak tahu. Lalu, kabur begitu saja. Sora bingung setengah mati. Reaksinya aneh banget. Seolah semua warga di daerah sini sengaja pasang sikap super defensif. Tak menyerah, dia putuskan buat tanya orang acak selanjutnya. Tapi tatapan tajam Sora bikin orang itu langsung terintimidasi. Dia marah dan bilang kalau ini bukan zaman dulu. Zaman sekarang harusnya semua urusan bisa diselesaikan pakai kepala dingin. Tanpa basa-basi, Sora sodorkan foto keluarganya di depan wajah orang itu dan nanya santai. Boom! Kejadian lagi. Pria itu gemetar ketakutan lihat foto tersebut. Malah balik nanya, apa hubungannya? Sora ngaku kalau dia anak mereka, pernyataan yang jelas konyol banget mengingat penampilan mereka beda jauh. Tahan napas kalian buat yang satu ini. Pria itu mengepalkan tinjunya, merasa dipermainkan. Tiba-tiba, truk nyasar muncul dari entah berantah dan berusaha menabrak anak kita. Tapi Sora berdiri kokoh tak tergoyahkan. Menghentikan lajunya tanpa repot-repot menoleh ke belakang. Cuek dengan truk raksasa itu, dia malah lanjut menanyai pria tersebut. Pegangan teman-teman, MC kita santai banget menghentikan benda raksasa itu tanpa berkedip sama sekali. Pria hidung belang ini mendadak sopan dan menunjukkan jalannya. Sora pun pamit pergi dan berterima kasih atas bantuannya yang sangat berguna. Pria itu membalas lambaiannya, lalu buru-buru lari ke arah lain buat menyebarkan kabar soal kemunculan cowok ini. Sepanjang jalan, Sora mikir keras, kenapa bisa orang asing tahu persis lokasi rumah keluarganya? Ya masuk ke akal sih. Ayahnya kan super ramah dan selalu asik bergaul dengan siapa saja. Ibunya juga sama baiknya. Dan karena orang baik sering dimanfaatkan di dunia ini, Sora bersumpah bakal melindungi keluarganya sekuat tenaga. Sampailah dia di ujung jalan, berdiri persis di depan sebuah rumah super raksasa. Gila, orang tuanya beneran tinggal di sini. Sora mengetuk pintu dan langsung mengenali suara ayahnya. Tapi pas pintunya terbuka, dia malah kaget melihat pria berpenampilan mirip Yakuza menatap tajam. Karena kemunculannya yang serba tiba-tiba. Sekarang perhatikan baik-baik. Sora mengaku sebagai anak mereka. Sukses bikin sang ayah merinding. Saking terkejutnya, ayahnya langsung berdiri mematung. Seakan masa lalu kelamnya baru saja muncul, mendadak di depan pintu. Meski sangat kaget, mereka berdua akhirnya melangkah masuk. Saling tatap dalam diam tanpa sepatah kata pun. Untungnya, sang ibu muncul menyelamatkan suasana bawa nampan teh. Lumayan bikin suasana cair tanpa buang-buang waktu lagi. Sang ayah langsung saja menanyakan ke intinya. Ayahnya sadar betapa bedanya penampilan sang anak, kelihatan kayak orang yang benar-benar baru. Meski dia diam-diam ngaku kalau perubahannya lumayan keren juga sih. Tapi, pasti anak ini menyembunyikan sesuatu. Si ayah curiga. Jangan-jangan ini penipu licik. Jadi, dia sampai siaga nyembunyiin pengawal di kamar buat jaga-jaga. Tapi yang gak mereka sadari, bocah kita ini ternyata sudah tahu semuanya. Dia peka, ada penjaga sembunyi sejak awal masuk. Bukannya panik, dia malah merasa agak lega dengan pengamanan itu. Setidaknya dia tahu ada yang mengawasi. Pas ayahnya makin nekat menggali rahasia, Sora mutusin buat ngasih pelajaran kocak. Sora mulai membongkar semua rahasia yang dia tahu bakal bikin pria tua itu merasa super. Kanggung habis! Kayak momen pas ayahnya diam-diam ikut kelas balet dan masak buat cowok-cowok lembut. Si pengawal langsung melongo kaget. Wajah ayahnya merah pada menahan malu. Masih setengah nggak percaya, ini beneran putranya. Kalian percaya nggak? Sora santai aja membongkar kalau pedang suci kebanggaan keluarga yang dijaga. Turun-temurun itu cuma barang replika. Komentar tajam barusan sukses bikin urat malu sang ayah makin tegang mau putus. Terus makin banyak rahasia konyol yang dibongkar satu persatu. Menguliti habis reputasi pria yang ngakunya bos besar ini. Pengawalnya akhirnya sadar kalau bosnya ini cuma jago omong doang. Aslinya mah penuh ilusi dan pencitraan belaka. Cuma segitu aja batas pertahanan ayahnya. Gaya garangnya hilang total, dia langsung lari memeluk Sora dengan mata berkaca-kaca terharu. Udah nyari kemana-mana, kejar semua petunjuk dan kontak buat nemuin putranya. Pria tua itu nangis kejar pas Sora udah pulang.
Waktu Sora santai menyinggung soal kaki tangan ayahnya, penjaga itu sadar, bos besar yang biasa urus pertarungan sengit dan bisnis gelap ini aslinya punya hati yang super lembut. Si anak buah yang panik tahu rahasia ini coba kabur, tapi bocah kita langsung menangkapnya sebelum dia nyentuh pintu. Jadinya, pria malang itu duduk manis di meja. Dapat ancaman tajam buat tutup mulut soal semua rahasia memalukan tadi. Pas suasana makin tegang, sang ibu datang lagi bawa ketenangan di waktu yang super pas. Di sisi lain, ayah diam-diam sujud syukur karena Sora nggak sampai bongkar kebiasaan kentut. Sembarangannya, lewat semua kekacauan konyol ini, Sora ngerasa hangat. Inilah rumah sesungguhnya. Tapi sayangnya, damai ini nggak awet. Tiba-tiba, anak buah ayahnya nerobos masuk, panik. Ngelaporin ada cowok berambut putih, pembuat onar yang baru balik ke kota. Awalnya, geng preman ini belum sadar Sora lagi duduk manis bareng bos mereka. Tapi begitu menyadarinya, salah satu preman itu langsung pucat pasi dan nyaris jantungan. Sambil gemetar parah, dia ngancam balik kalau mereka banyakan dan nyuruh Sora, jangan macam-macam di sini. Belum juga selesai ngomong, Sora kilat nendang lututnya sampai tuh preman nyaris ngompol saking takutnya. Nah, sampai di sini dulu. Kawan, ayahnya menenangkan suasana dan dengan bangga mengungkap cowok sakti. Ini sebagai putranya yang hilang 5 tahun. Pria itu hampir menyebut level Sora, tapi mendadak terdiam. Dia benar-benar tak tahu pasti. Coba tebak, apa yang terjadi bersamaku? Pemuda ini melangkah masuk dan dengan sangat santai mengaku bahwa dia sama sekali tidak memiliki sistem. Para berandal itu terkejut setengah mati. Semua orang di dunia ini tahu, sekeras apapun kau berlatih tanpa sistem, menembus level 10 itu sungguh mustahil. Mereka sempat mengira anak ini sangat lemah, namun kebingungan seketika melanda. Masalahnya, pemuda ini baru saja menahan laju sebuah truk. Hal gila yang sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh petarung level 10. Sadar akan keraguan mereka, Sora tenang membiarkan mereka memeriksa status informasinya. Langsung saja, memakai sistem, berandal itu mulai mengoceh panjang lebar soal level monster dan sistem inspeksi yang mustahil dipakai pemburu rendahan. Beruntungnya, sang ayah memiliki kemampuan itu, jadi dia langsung maju untuk membuktikannya. Semua orang berkerumun, sementara pemuda itu berdiri tenang di samping ibunya. Sang ibu tersenyum bangga, menyatakan bahwa dia sangat percaya pada kekuatan putranya. Tapi begitu ayahnya memakai kemampuan tersebut, sistem langsung memunculkan sebuah hasil. Status tidak dikenal, semuanya membisu. Perhatikan baik-baik bagian ini. Hasil itu berarti sistemnya rusak, atau dia terlalu kuat untuk dipindai. Teori pertama langsung gugur karena namanya masih terpampang jelas. Lagi pula, bisa bertahan hidup sendirian selama 5 tahun di kondisi super ekstrem. Itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Momen ini menampar sang ayah. Logikanya benar-benar gagal mencerna seberapa jauh batasan kekuatan luar biasa yang dicapai putranya. Sementara seisi ruangan masih membeku karena syok, sang ibulah yang memecah ketegangan. Bahagia luar biasa melihat anaknya kembali. Dia sangat tahu putranya pasti menderita hidup sendirian selama 5 tahun. Begitu tangannya menyentuh lembut wajah Sora, kenangan pahit itu kembali, siksaan, rasa sakit, dan segalanya. Air mata pun mulai menetes, membuat suasana menjadi sangat emosional. Ingin memberi ruang untuk mereka berdua, sang ayah segera mengiringi anak buahnya keluar dari ruangan. Setelah suasana mulai tenang, pemuda itu dengan lembut bertanya kepada ibunya tentang Riku. Kakak kandungnya! Untungnya sang ibu meyakinkan bahwa Riku baik-baik saja dan masih bertugas di militer. Sang ibu bahkan menawarkan panggilan video, tapi menjelaskan kalau Riku sekarang sedang bertempur di garda depan. Mendengar itu, dia mengaku rindu pada kakaknya. Lalu penasaran apakah ibunya juga punya pangkat tinggi sekarang. Ibunya mengangguk, mengungkap bahwa dirinya adalah seorang penyembuh tingkat tinggi. Klerik dengan kekuatan luar biasa hebat. Cukup kuat untuk memberi ramalan. Sora yang penasaran meminta sang ibu untuk memeriksanya. Ibunya menolak halus, namun cerita bahwa kekuatan kleriknya pernah memberi satu ramalan pasti, bahwa Sora akan pulang suatu hari nanti. Tak lama setelah obrolan itu, pria kekar muncul bersama pasukan berpakaian hitam yang sudah bersiap penuh untuk urusan bisnis serius. Ayah Sora menyambut hangat pria bernama Jiro tersebut, wakil presiden dari guild gabungan miliknya sendiri. Namun sang ayah sadar, ada yang salah dengan raut wajah Jiro. Wakil ketua itu melaporkan bahwa Serikat Tigers Roar ternyata punya koneksi kuat dengan militer. Dia menjelaskan ada kolektor dari pihak militer.
Pria brengsek yang sangat merepotkan, sengaja mengacaukan hasil inspeksi monster buruan mereka. Pria itu memotong setengah poin, tapi melaporkan kredit secara utuh ke atasan di atasnya. Cek lebih dalam membuktikan semua kekacauan ini terhubung langsung ke pihak Tigers Roar. Nah, kau dan aku pasti setuju dengan ini. Ayah Sora tak akan tinggal diam melihat konspirasi busuk itu menghancurkan masa depan seluruh kota yang susah payah dilindunginya. Dia menyuruh sang wakil kapten beristirahat, lalu menarik pedangnya dan berniat mendatangi Tigers Roar sendirian. Saatnya memberi pelajaran telak bahwa Guild gabungan sama sekali bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Sementara itu, Sora mendengar seluruh percakapan rahasia dari dalam kamarnya. Insting Sora semakin tajam, dan dia menyadari bahwa berandal yang baru dikalahkannya ternyata juga bagian dari jaringan Serikat Tigers Roar. Namun, rencana gila sang ayah untuk pergi menghadapi musuh sendirian membuatnya merasa sangat gelisah. Tepat saat mereka mau berangkat, Sora melangkah maju dan minta ikut. Ayahnya mengenalkan Sora pada si wakil kapten yang langsung bertanya soal level. Begitu tahu Sora tak punya sistem kekuatan, pria itu jelas langsung panik. Tanpa sebuah sistem, Sora tidak mungkin bertahan lewat dari 3 hari di lapangan. Dia hanya akan menjadi beban tim. Dengan sangat sopan, dia meminta Sora diam saja di rumah. Dan tentu saja, orang tuanya setuju. Tapi Sora sepenuhnya sadar, di mata mereka semua, dia hanyalah pemuda biasa yang rapuh. Jika monster raksasa tiba-tiba menyerang, akan sulit menyembunyikan kekuatannya sambil melindungi mereka. Jadi, demi keamanan, dia pun setuju untuk menunggu di belakang saja. Pasukan itu pergi dengan tatapan penuh amarah. Percayalah padaku, urusan mereka dengan Tigers Roar akan segera menjadi bentrokan epik. Ayo merapat! Kita lihat Ibu Sora mencoba menenangkan hatinya. Ibunya bilang ini demi keselamatan, dan dia sudah melihat visi kalau ayahnya pasti pulang utuh. Tapi Sora yang tahu koneksi gilde ayahnya dengan militer mulai curiga situasinya bakal makin kacau. Sora lalu bertanya soal gilde Tigers Roar dan akar dendamnya. Ibunya cerita kalau ayah Sora membangun gilde itu buat dukung militer. Hebatnya, kelompok itu berkembang pesat berkat tim profesional yang super tangguh. Gilde ini sukses membasmi monster, menangani kejahatan, dan menjaga kedamaian selama 4 tahun lamanya. Namun semua berubah beberapa bulan lalu. Tigers Roar tiba-tiba datang dan membangun markas persis di dekat wilayah perlindungan mereka. Dan boom, konflik pun pecah. Militer butuh Tigers Roar buat bersihkan menara. Karena kekuatan tempur mereka gila banget, makanya nggak ada yang berani cari masalah. Gilde itu punya anggota elit yang dipilih langsung oleh konstelasi menara bernama Esras. Kekuatan dari konstelasi ini benar-benar level dewa. Siapapun yang lolos ujian dapat kekuatan super itu. Dan Tigers Roar punya paling banyak. Sayangnya, Gilde ayah Sora nggak punya satupun. Jelas ini bikin posisi mereka makin terpojok. Habis cerita, ibunya nyuruh Sora istirahat dan mandi. Dia bahkan santai menawarkan diri buat menggosok punggungnya. Begitu ibunya pergi, Sora langsung pakai sihir pelacak. Dia melompat santai dari jendela, siap pergi menolong sang ayah. Di sisi lain, meski melihat aksinya, ibunya cuma senyum dan membiarkannya pergi. Maklum, namanya juga anak muda. Sementara Sakuya, ayah Sora, sedang bergerak menuju markas Tigers Roar. Kembali ke Sora. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Dari atas, Sora sadar, area pusat gelap gulita. Kegelapan itu malah membantunya mencari jalan. Tapi mendadak pusing yang luar biasa menyerangnya. Padahal, sejak menyerap kekuatan fragmen itu, dia bahkan nggak pernah sakit. Tiba-tiba suara horor dari sebelumnya muncul lagi. Berbisik, kalau nggak ada jalan keluar, Sora langsung celingukan. Anehnya, aura pria misterius itu nggak terasa di dekatnya. Berarti, musuh masih di zona perlindungan N, dan boom, rasa pusing itu menyerang lagi. Suara itu terus menggema. Bilang kalau jiwa Sora sudah ditandai. Sora kesal dan coba meninju bayangan pria itu, tapi sial, itu cuma ilusi belaka. Di tengah kebingungan, sebuah lampu sorot mendadak menyinari atap. Helas banget, posisi Sora sekarang sudah ketahuan musuh. Teriakan kagetnya tadi bikin dia ketahuan. Sora pun langsung kabur secepat kilat. Tapi begitu mendarat di atap lain, rasa aneh dan pusing itu datang lagi. Dia jadi mikir, apa jangan-jangan efek aneh tadi hilang karena sorotan cahaya. Buat ngetes, dia sengaja berdiri di bawah lampu jalan. Dan benar saja, rupanya, diam 7 detik di kegelapan sudah cukup buat memicu tanda kutukan jiwa itu.
Pantesan dari tadi dia merasa pusing dan aneh banget. Karena cuma dia yang bisa lihat ilusi ini. Bertingkah heboh di tempat umum, malah bikin dia kelihatan kayak wibu stres. Pas jalan di area terang, suara bisikan masih ada. Tapi tanda jiwa itu pudar, dan semua ilusi horor tadi langsung lenyap. Sekarang jagoan kita paham. Cahaya mataharilah yang melindunginya sejak tadi siang. Kalian juga sadar kan? Sekarang sudah malam hari. Musuh bisa kapan saja menyerang mendadak. Sora sadar, dia harus ekstra waspada sambil terus mencari sang ayah. Pas jalan sambil ngoceh sendiri, dia dipandang sini sama orang-orang. Bahkan penumpang mobil sampai melotot aneh. Sumpah, dia beneran kelihatan kerang gila. Sora tiba-tiba ingat, ayahnya mungkin sedang dalam bahaya besar. Gildenya sedang diremehkan militer, dan melawan Tiger's Roar jelas bukan perkara gampang. Memikirkan hal itu, tekad Sora makin bulat buat melindungi orang tuanya. Dengan cara apapun, sambil terus mikir, dia akhirnya sampai di lokasi tempat kelompok ayahnya berkumpul. Tiba-tiba dia teringat ucapan ayahnya soal menyelesaikan masalah tanpa jalur kekerasan. Apa ayahnya beneran mau jalan damai? Pikirannya buyar saat melihat rekan tim ayahnya berdiri di depan gedung. Teriak minta sang bos segera menghunuskan pedang. Tanpa babi bu, ayahnya mengayunkan pedang dengan gaya brutal. Menantang Tsuchida untuk maju dan berhadapan langsung. Tebasan gila itu membelah seluruh bangunan. Sora yang melihatnya dari jauh cuma bisa melongo syok. Melihat hal itu, Sora santai mendekati salah satu penjaga dan nanya apakah bos mereka memang seganas ini. Si penjaga menjawab bangga, membenarkan kalau bos mereka selalu garang dan hobi memulai pertarungan. Sora bingung, bukannya mau pakai jalan damai, tapi penjaga itu langsung mengoreksinya, menjelaskan kalau semua rencana awal itu sudah berubah total. Kita tinggalkan di sini dulu. Militer sengaja membiarkan pertarungan ini. Mari kita saksikan kelanjutannya bersama. Sambil memikirkan rencana cepat, pikirannya malah tertuju pada sosok biksu yang memancarkan aura tenang. Dia terus memikirkannya. Pria yang selalu sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya. Tepat saat dibayangkan, Biksu Yukio mendadak muncul di atas atap dekat pangkalan militer. Menatap lurus ke arah monster raksasa yang tumbang. Tatapan tajam Yukio memindai makhluk itu. Menyadari tingkat kekuatannya yang sangat tinggi. Namun hal yang paling membuatnya penasaran adalah betapa mudahnya seseorang menaklukkan monster mengerikan tersebut. Ini jelas menjadi bukti nyata bahwa petarung hebat benar-benar masih eksis di dunia ini. Kembali ke jalanan, keheningan pecah oleh suara gertakan kasar. Tsuchida muncul dengan amarah meledak. Kesal karena Sakuya membuat kekacauan sebesar itu. Ayah Sora menyambutnya pakai ejekan pedas. Tapi Tsuchida yang masa bodoh langsung berani melontarkan tantangan. Kalau memang ingin dia pergi, dia menantangnya untuk mencoba menghabisinya sekarang juga. Mendengar ejekan itu, emosinya langsung tersulut. Mencabut pedang andalannya dengan satu gerakan super cepat. Pria berbadan besar itu cuma bisa menggemeretakan gigi ketakutan. Berdoa, semoga ada yang melerai. Dia sadar kesabaran Sakuya sudah habis. Di tengah omong kosong itu, ayah Sora mahu melancarkan tebasan kilat yang berbahaya. Tahan napas kalian di sini. Perisai konstelasi mendadak memblokir serangannya. Ternyata, ini semua jebakan. Ketegangan pun memuncak drastis ketika Osamu dari pihak militer mendadak muncul. Bikin anggota guild shock berat. Otak Sora berputar cepat. Bingung, kenapa orang militer ada di tempat itu? Dia mulai merasakan aura banyak orang mengepung gedung. Situasinya berubah jadi jauh lebih gawat dari dugaannya. Sementara itu, Osamu perlahan berjalan mendekati ayahnya, menunjukkan pasal 15 yang melarang keras pertarungan di zona penampungan, di mana pelanggarnya bisa menghadapi hukuman paling fatal. Jelas banget, ini cuma jebakan kotor supaya Sakuya gampang diringkus tanpa perlawanan. Begitu dia tertangkap, mereka bakal dengan gampang menjebloskannya ke dalam sel tahanan. Tapi Sora tetap gagal paham, kenapa militer harus repot-repot ikut campur urusan ini. Di sisi lain, ayah Sora mencoba mendinginkan suasana, mengelak sudah berbuat kesalahan. Dia ngotot sama sekali tidak bertarung, menuntut bukti nyata. Tapi Osamu tetap tenang, menunjuk dinding lecet sebagai bukti yang tidak terbantahkan. Sakuya yang otaknya jalan cepat, langsung memutarbalikkan fakta. Ngibul dengan santai kalau dia cuma lagi merenovasi bangunannya. Pria militer itu sama sekali tidak peduli pada alasan. Keputusannya sudah bulat. Tanpa pikir panjang, dia memberi kode. Dalam sekejap mata, puluhan prajurit bermunculan, mengintip dari setiap jendela.
dan moncong senjata, mereka langsung terkunci ke Sakuya. Melihat situasi makin kacau, kru Sakuya mendesaknya untuk melawan, siap tempur hadapi militer. Tapi, dia tetap santai, fokus pada pria itu. Dia bukan kroco, melainkan eksekutor level 63. Kalian pasti mikir dia bakal maju kan? Ternyata Sakuya melirik Tsuchida, berniat menjadikannya sandera buat kabur. Secara diam-diam, dia mencabut pedangnya, tapi si pria besar sadar dan langsung pasang tameng. Sangat yakin pertahanannya sanggup menahan serangan dari prajurit level 65. Momen penentu dimulai. Saat suasana makin panas, Osamu menambah tekanan, menyuruh Sakuya menyerah, atau teman-temannya bakal ikut celaka. Sang bos terdiam. Awalnya dia kelihatan bakal mengamuk brutal, tapi mengejutkannya, dia malah menurunkan senjatanya dan memilih buat mengalah saja. Anggota guild langsung bengong, apalagi sang wakil kapten yang mulai bingung. Apakah gaya tebas tadi cuma sekadar pamer? Tapi sang kapten paling paham, chemistry antara dia dan Sakuya sudah sehati. Dia sangat mengerti saat bosnya menjatuhkan pedang. Itu kode keras buat segera bersiap melancarkan serangan. Dan tepat sepersekian detik sebelum pedang jatuh, Sakuya menerjang Tsuchida sekuat tenaga, dibarengi kapten yang merapal sihir. Si cowok besar kaget bukan main, tapi masih pede tamengnya tidak bakal tembus. Namun sihir kapten meledak tepat di bawah Sakuya, mengangkat pijakan batu, layaknya sebuah lift super cepat. Dalam sekejap Sakuya melesat ke atas, meminjam momentum gravitasi, lalu menghantam si pria raksasa tanpa ampun sedikit pun. Serangan epik itu menghancurkan perisainya berkeping-keping, membuat musuhnya ambruk ke tanah dengan suara membahana. Di momen yang sama, wakil kapten melancarkan sihir untuk melindungi sayap. Sementara Ayah Sora malah nekat menerobos maju bak orang gila, memancing rentetan tembakan. Bagaimana menurut kalian? Untungnya wakil kapten sangat gesit menciptakan dinding tanah pelindung, menyelamatkan mereka semua dari hujanan peluru tajam. Ikuti terus aksinya, teman-teman! Saat bos hampir menangkap Tsuchida dan mundur, dia mendadak kaku. Osamu muncul di depannya, merebut Tsuchida dalam sekejap mata. Sang assassin ternyata melacak sisa sihir pada perisai yang hancur tadi. Dia bersembunyi di balik bayangan menggunakan teknik siluman tingkat tinggi, membuat bos benar-benar syok. Kehilangan sanderanya begitu saja, Ayah Sora terlihat sangat kebingungan. Semua orang di sana benar-benar terkejut hebat. Bahkan para prajurit terdiam memanggil Osamu dengan penuh tanda tanya. Awalnya Osamu sama sekali tidak paham, sampai dia menoleh dan melihat apa yang membuat semua orang membeku. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Itu Sora, berdiri tegak di belakang dengan aura gelap memancar hebat. Osamu langsung sadar satu hal. Sosok misterius ini jelas bukan sekutu. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengeluarkan racun spesial milik Tiger Roar, item penakluk bos level 90. Dia melesat maju, melemparkan belati ke arah Sora sambil meledakkan asap ungu pekat. Mata Tsuchida langsung membelalak panik melihat putranya tertelan kabut racun tersebut. Tsuchida sempat menghela napas lega, berharap racun gila itu setidaknya bisa menumbangkan target mereka. Tapi tiba-tiba saja, Sora sudah muncul di belakang mereka, mencengkeram keduanya dengan kekuatan monster murni. Kalian pasti merinding juga kan? Mereka akhirnya sadar, lawannya ini murni sesosok monster.